4180. Saya Maratu Masnia dengan akhiran NIM 4179. Saya Farazali Firzana dengan akhir NIM 4176. Saya Nova Oktavia Ramadhani dengan akhir NIM 4141. Kami akan mempresentasikan tentang materi yaitu perkembangan bahasa. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi penting bagi anak sejak lahir karena membantu mereka berbicara, memahami, dan berinteraksi. Perkembangan bahasa mendukung pertumbuhan sosial, kognitif, serta kemampuan berpikir dan belajar anak. Faktor internal dan eksternal seperti kemampuan kognitif dan lingkungan sosial memengaruhi perkembangan bahasa. Di era digital, teknologi bisa membantu belajar tapi juga mengurangi interaksi langsung. Karena itu, peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam mendukung perkembangan bahasa anak secara seimbang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, teori-teori apa saja yang menjelaskan perkembangan bahasa pada anak. Dan yang kedua, apa saja tahapan yang dilalui anak dalam proses perkembangan bahasa. Yang ketiga, faktor-faktor internal dan eksternal apa yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Yang keempat, bagaimana perbedaan perkembangan bahasa dapat terlihat antara anak-anak. Yang kelima, apa peran bahasa dalam pembentukan identitas seorang anak. Yang keenam, strategi-strategi apa yang bisa diterapkan untuk mendukung perkembangan bahasa anak. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh teknologi terhadap perkembangan bahasa pada anak. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui teori-teori yang menjelaskan bagaimana anak belajar bahasa. Dan yang kedua, menjelaskan langkah-langkah yang dilalui anak saat belajar bahasa. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa anak, baik dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sekitar. Yang keempat, membandingkan perkembangan bahasa antara anak-anak yang berbeda. 5. Mempelajari bagaimana bahasa berperan dalam membentuk identitas anak. Yang keenam, menjelaskan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung perkembangan bahasa anak. Dan yang ketujuh, menganalisis bagaimana teknologi memengaruhi perkembangan bahasa anak. Dan yang kedelapan, mengidentifikasi tantangan yang sering dihadapi anak-anak saat belajar bahasa. Yang pertama yaitu teori perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa anak melibatkan beragam pandangan yang telah diajukan oleh para ahli. Memahami berbagai teori ini sangat penting karena dapat memengaruhi penerapan metode dalam pengembangan bahasa anak. Yaitu yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme menjelaskan bahwa anak belajar bahasa dari lingkungan sekitarnya melalui proses stimulus dan respons. Bahasa dianggap sebagai perilaku yang dipelajari, bukan kemampuan bawaan. Anak belajar berbicara dengan meniru dan mendapat dorongan atau penguatan dari lingkungannya. B.F. Skinner menyatakan bahwa lingkungan sangat memengaruhi cara anak belajar bahasa dan latihan bertahap dari yang sederhana hingga kompleks dapat membantu perkembangan bahasa anak. Yang kedua yaitu teori nativisme. Teori nativisme menyatakan bahwa kemampuan berbahasa sudah ada sejak lahir dan merupakan bagian dari warisan genetik manusia. Menurut pandangan ini, anak-anak tidak belajar bahasa hanya dari lingkungan atau peniruan, melainkan karena mereka sudah memiliki kemampuan bawaan untuk memproses bahasa. Noam Chomsky, tokoh utama teori ini, berpendapat bahwa manusia memiliki language acquisition device, yaitu alat biologis di otak yang khusus untuk menguasai bahasa. Ia juga menyebutkan bahwa semua anak di berbagai budaya mengalami perkembangan bahasa yang serupa, bisa menguasai bahasa dalam waktu singkat, dan bahwa input dari lingkungan tidak cukup untuk menjelaskan kemampuan bahasa yang kompleks.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada faktor internal, meliputi unsur biologis seperti genetika, di mana anak-anak dari keluarga dengan keterampilan bahasa yang baik lebih mungkin mewarisinya. Kesehatan fisik dan mental juga penting, karena keduanya mendukung perkembangan otak yang diperlukan untuk kemampuan bahasa. Pendengaran memainkan peran penting. Anak-anak dengan gangguan pendengaran mungkin kesulitan dalam belajar bahasa. Kemudian ada faktor kognitif, berhubung dengan pemahaman anak terhadap bahasa, di mana pemikiran logis membantu dalam memahami pola bahasa. Kemudian ada faktor efektif, semakin dalam pemahaman anak tentang makna, semakin kaya kosakata mereka dalam berbahasa. Selanjutnya ada faktor emosional dan psikologis, melibatkan perasaan dan motivasi anak, karena anak-anak yang aman secara emosional cenderung mengeksplorasi bahasa lebih aktif. Selanjutnya ada faktor perkembangan. Tahap perkembangan sangat penting dengan usia 0-5 tahun, menjadi kritis untuk penyerapan bahasa. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangat penting karena interaksi yang baik antara orang tua dan anak membantu keterampilan berbahasa. Jika orang tua tidak cukup berinteraksi, anak mungkin kehilangan kesempatan untuk berkembang. Pola asuh yang ketat atau tidak responsif juga dapat menghambat kemampuan komunikasi anak. Nah, selanjutnya urutan atau jumlah anak dalam keluarga juga mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak tunggal sering kurang berinteraksi dengan teman sebaya, dapat mengurangi keterampilan dalam komunikasinya. Di keluarga besar, perhatian orang tua yang terbagi dapat mengurangi stimulasi bahasa untuk anak yang lebih muda. Oleh karena itu, orang tua harus memberi perhatian verbal yang cukup. Selanjutnya, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap kemampuan bahasa anak. Lingkungan yang aman dan menyenangkan dapat mendukung komunikasi, sedangkan lingkungan yang tegang dapat membuat anak merasa cemas dan kurang percaya diri. Selanjutnya ada faktor budaya. Faktor budaya mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Anak yang berbicara dalam bahasa lokal mungkin mengalami kesulitan menggunakan bahasa. Baik, selanjutnya peran bahasa dalam pembentukan identitas. Bahasa merupakan elemen fundamental dalam perkembangan anak, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas diri dan budaya. Sejak dini, bahasa berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial, membangun hubungan antar individu, serta memperkenalkan anak pada identitas nasional dan budaya lokal. Dalam konteks pendidikan dasar, berikut ada beberapa peran penting bahasa dalam pembentukan identitas. Yang pertama ada pengungkapan budaya. Bahasa mencerminkan nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Bagi anak, penggunaan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dalam cerita rakyat, lagu, dan permainan tradisional menjadi sarana mengenal dan menghargai warisan budaya. Yang kedua, alat persatuan dan identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran penting dalam membentuk identitas kebangsaan anak sejak usia dini. Penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah mengajarkan anak untuk merasa menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas di tengah keberagaman suku dan bahasa daerah. Yang ketiga, pembentukan karakter bangsa. Bahasa juga berperan dalam membentuk karakter dan identitas nasional suatu bangsa. Melalui penggunaan bahasa Indonesia, berbagai suku bangsa di Indonesia dapat berkomunikasi dan memahami satu sama lain tanpa kehilangan identitas budidayanya. Kemudian yang keempat, ada pendidikan dan literasi budaya. Pendidikan bahasa di luar sekolah dasar bisa menjadi penghubung untuk memperkenalkan berbagai budaya yang terdapat di Indonesia. Melalui pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, membaca cerita rakyat dari berbagai daerah, atau proyek tematik tentang budaya lokal, anak-anak diajak memahami dan menghargai perbedaan. Yang kelima ada pengaruh globalisasi. Dalam masa globalisasi,
bahasa Indonesia juga berperan penting dalam memperkenalkan budaya dan potensi Indonesia kepada masyarakat internasional. Melalui bahasa, kita bisa mengekspresikan identitas budaya kita kepada dunia dan memperkuat hubungan persahabatan dengan negara lain. Yang keenam ada literasi digital dan media sosial. Peserta didik di era digital sudah bersentuhan dengan teknologi sejak dini. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menanamkan etika berbahasa di dunia maya. Penggunaan bahasa yang sopan, jelas, dan sesuai konteks dalam komunikasi digital membentuk citra diri anak dan mengajarkan tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian, strategi untuk mendukung perkembangan bahasa. Strategi untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak setelah memahami faktor yang dapat menghambat perkembangan bahasa anak berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas perkembangan bahasa anak. Yang pertama, ada peran aktif dari orang tua. Interaksi langsung antara orang tua dan anak sangat penting dalam mempercepat kemampuan bahasa anak. Cara sederhananya adalah dengan rutin mengajak anak berbicara, membacakan cerita, atau mengobrol santai setiap hari. Kegiatan ini dapat membantu anak dalam mengenal lebih banyak kosakata, memahami susunan kalimat, serta mengetahui bagaimana bahasa digunakan dengan benar. Kemudian yang kedua, memperhatikan jumlah dan posisi anak dalam keluarga. Jumlah anak dalam keluarga dan urutan kelahiran dapat mempengaruhi bahasa mereka. Hal ini dapat mempengaruhi stimulasi bahasa yang mereka terima. Untuk mengatasi hal ini, orang tua perlu yang pertama memberikan waktu khusus untuk setiap anak agar mereka mendapat kesempatan berbicara. Kemudian yang kedua, melibatkan semua anak dalam kegiatan bersama yang mendukung perkembangan. Kemudian yang ketiga, anak sebaiknya dikenalkan pada berbagai budaya dan bahasa sejak dini, seperti bermain atau bercerita. Kemudian yang terakhir, fasilitasi komunikasi antar saudara untuk meningkatkan interaksi verbal. Dengan cara ini, setiap anak mendapat kesempatan yang seimbang untuk mengembangkan kemampuan bahasanya terlepas dari posisi atau jumlah anak dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, anak akan berkembang lebih cepat jika berada di lingkungan yang banyak memberikan pengaruh bahasa. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan berbagai bahan bacaan seperti buku cerita, majalah anak, dan alat bantu belajar lainnya. Kemudian yang keempat, menyesuaikan dengan lingkungan sosial dan budaya. Anak sebaiknya dikenalkan pada berbagai budaya dan bahasa sejak dini. Namun, penting untuk memperkenalkan bahasa secara bertahap. Pengajaran bahasa nasional dapat dimulai terlebih dahulu, baru kemudian bahasa daerah diperkenalkan setelah anak mulai menguasai bahasa pertama dengan baik. Pendekatan ini membantu anak memahami cara berkomunikasi dalam berbagai situasi tanpa terbebani oleh banyak bahasa sekaligus. Dari berbagai strategi tersebut, terlihat bahwa meningkatkan kemampuan bahasa anak bukan hanya tugas dari orang tua, tapi juga perlu dukungan lingkungan dan masyarakat. Dengan menerapkan cara-cara seperti meningkatkan pola asuh yang baik, memperlihatkan posisi anak dalam keluarga, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan mengenalkan anak pada berbagai budaya, kita bisa menciptakan kondisi yang ideal bagi tumbuh kembang bahasa anak. Selanjutnya yaitu pengaruh teknologi terhadap perkembangan bahasa anak. Perkembangan teknologi di era digital memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan bahasa anak. Negatifnya yaitu anak-anak kurang berinteraksi secara langsung karena lebih sering berkomunikasi lewat media sosial, yang dimana dapat menghambat kemampuan bahasa dan sosial mereka. Orang tua dan pendidik perlu bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak merugikan anak. Internet bisa memberikan akses cepat untuk belajar, tetapi ada risiko anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya. Positifnya yaitu teknologi digital dapat mendukung perkembangan bahasa anak melalui media seperti televisi, internet, dan musik yang dapat meningkatkan kosakata jika dipilih dengan baik. Lingkungan belajar juga sangat berpengaruh pada kemampuan bahasa anak. Selanjutnya yaitu dengan mengetahui tahapan perkembangan bahasa anak, juga penting agar anak dapat belajar dengan efektif. Nah, dengan penggunaan teknologi yang tepat, manfaatnya bisa dioptimalkan. Lalu, peran orang tua, pendidik, dan masyarakat juga sangat penting untuk membantu anak menggunakan teknologi secara positif. Kemudian yaitu ada hambatan dan kesulitan dalam perkembangan bahasa.
Nah, beberapa anak tidak mengalami perkembangan bahasa yang baik dan menghadapi hambatan dalam belajar. Nah, ini tentunya bisa mengarah pada gangguan perkembangan bahasa. Salah satu jenis gangguan adalah disfasia, di mana kemampuan berbahasa anak tidak sesuai dengan usianya. Meskipun mereka memahami bahasa dengan baik, tetapi mereka sering kesulitan dalam berbicara dan saat makan. Yang kedua yaitu ada sindrom Asperger, ditandai dengan kesulitan berinteraksi sosial dan komunikasi nonverbal serta perilaku repetitif. Nah, anak-anak dengan sindrom ini sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada gangguan perkembangan multisistem, yang dimana gangguan ini menyebabkan masalah dalam komunikasi, interaksi sosial, dan juga respon terhadap rangsangan, yang dimana anak bisa terlalu sensitif atau kurang peka. Jadi mereka mungkin mengalami kesulitan dengan pola tidur dan nafsu makannya. Yang terakhir yaitu ada gangguan disintegratif anak yang muncul ketika anak yang awalnya berkembang normal kemudian mulai kehilangan kemampuan setelah usia 2 tahun, termasuk kemampuan bahasa, sosial, dan motoriknya. Kesimpulan dari video ini, perkembangan bahasa adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti faktor genetik, biologi, kognitif, emosional, dan faktor eksternal seperti pola asuh, lingkungan, interaksi sosial. Berbagai teori seperti behaviorisme, nativisme, dan kognitivisme memberikan pemahaman berbeda dalam melihat proses ini. Kemampuan bahasa penting untuk komunikasi, hubungan sosial, identitas, dan perkembangan kognitif. Diperlukan dukungan dari orang tua, pendidik, dan lingkungan agar anak berkembang secara optimal. Namun, beberapa anak mungkin mengalami hambatan dan memerlukan intervensi khusus.